Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Dan saat pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami sehingga kami dapat mengerti semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kitab Filipi, Rasul Paulus mendorong umat Kristen untuk tetap fokus kepada Tuhan Yesus dan tidak menempatkan iman mereka dalam kemampuan mereka sendiri untuk hidup dengan baik. Dia mengakui bahwa jika seseorang memiliki alasan untuk bermegah dalam kemampuan diri, itu adalah dia. Dia adalah orang Yahudi yang taat kepada seluruh hukum Taurat dan melakukan semua yang benar. Paulus dihormati oleh para pemimpin Yahudi sebelum berpaling kepada kekristenan. Dan menurut hukum Yahudi, Paulus tidak bersalah. Namun Paulus menekankan bahwa apapun yang dia peroleh sebelumnya tidak sebanding dengan pengenalan akan Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saat Paulus menjadi pengikut Kristus, dia kehilangan kedudukan dalam otoritas Yahudi. Orang-orang yang tadinya bertepuk tangan baginya mulai menghukum dia. Mereka mengirimkan massa dari kota ke kota mencoba untuk menghentikan Paulus berkhotbah. Mereka memukulinya, mencabut dia, memfitnah dia, dan mengejeknya. Kemanapun ia pergi, Paulus menemui kemunduran dan penolakan. Tetapi Paulus tidak melihat penderitaannya sebagai masalah, saudara, namun sebuah kesempatan. Menderita bagi Yesus merupakan kesempatan untuk mendekat kepadanya. Saat Paulus menderita, dia teringat akan apa yang Yesus lalui bagi kita. Semakin kita mengenal Kristus, kita mulai mengenali perbuatan baik kita tidak cukup untuk memperoleh perhatian atau berkat-Nya. Satu-satunya cara kita dibenarkan di hadapan Tuhan adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukti dari kepercayaan kita adalah kerelaan kita untuk mengikuti Dia dan bahkan menderita bersama dengan Tuhan. Jadi apakah kita menginginkan Yesus seperti Paulus menginginkannya? Jika iya, apa yang rela kita berikan dan serahkan? Apa kita rela untuk melihat tantangan yang kita hadapi sebagai kesempatan untuk menderita bersama Kristus dan untuk mengenal Dia lebih lagi?
Saudaraku, kita memperoleh pengertian yang lebih besar akan dalamnya kasih Yesus bagi kita saat kita mengesampingkan hak kita agar bisa mengasihi, mengampuni, melayani, dan membantu orang lain, apapun harganya. Melalui Alkitab, kita juga mengetahui bahwa penderitaan Paulus benar-benar pengalaman nyata, sebagaimana pengalaman sukacitanya. Ia sungguh-sungguh bersukacita karena penderitaan yang dialaminya. Mengapa Paulus tetap bersukacita meski berada di tengah-tengah penderitaan? Paulus bersukacita karena ia boleh menderita untuk jemaat Kolose. Ia bersukacita karena melalui penderitaannya, ia telah menyukakan hati Tuhan. Tujuan pelayanan Paulus dan juga kita adalah menyukacitakan hati Tuhan dengan menghantarkan jemaat kepada Tuhan. Mengantarkan jemaat kepada pengenalan utuh pada Tuhan merupakan pekerjaan berat. Akan tetapi, Paulus menanggung semuanya penuh dengan sukacita. Paulus juga bersukacita karena boleh menderita untuk meneruskan penderitaan Kristus. Memang, penderitaan Kristus sudah sempurna, tetapi Paulus memberi penekanan dan pemaknaan terhadap penderitaannya sebagai penerusan penderitaan Yesus dalam membangun gerejanya. Demi mempertimbangkan penderitaan para pejuang gereja, sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur apabila mengalami penderitaan demi kemuliaan Tuhan kita. Seperti Paulus, kita bersukacita karena kita menderita sebagai orang pilihan Kristus. Sukacita karena penderitaan itu baru dapat kita alami apabila kita memahami dengan sungguh-sungguh anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan saat ini menekankan bahwa lewat penderitaan yang kita alami, hal itu adalah kesempatan kita untuk mendekat kepada Tuhan dan mengenal pribadinya sampai kita mengerti dan mampu tetap bersukacita sekalipun di dalam penderitaan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini. Tuhan bawa kami untuk mengerti bahwa melalui penderitaan ada kesempatan untuk kami mendekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mampukan kami untuk tetap bersukacita sekalipun di dalam penderitaan ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan berkati. Tuhan yang akan memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini, dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.